5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar di bab 1 sudah besar, bagian yang pertama nih adik-adik. Nanti ada beberapa kegiatan pembelajaran di bab 1 ini. Jadi jangan lupa subscribe ya, supaya kalian dapat update video terbaru dari Kak Citra. Nah, sekarang ayo kita belajar sudah besar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, coba amati gambar ini. Ini adalah gambar pertumbuhan kita dari bayi dan mungkin sampai saat ini. Nah, ukuran tubuh kalian pasti berbeda kan? Dari bayi yang kecil, belum bisa berjalan, sampai sekarang kalian sudah kelas 4. Nah, kalian sudah semakin besar. Sekarang sudah kelas 4 nih. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah, ada yang tidak. Ada yang perubahan fisiknya terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi, lalu ada yang rambutnya makin panjang mungkin ya, lalu ada yang tubuhnya semakin besar. Nah, itu perubahan fisik yang terlihat. Lalu ada pula loh perubahan yang tidak terlihat. Misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah lebih percaya diri nih, lebih berani berbicara di depan kelas ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan yang tidak terlihat. Nah, adik-adik, mari kita baca bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Mari kita simak bersama-sama. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai oleh Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah adik-adik. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega.
kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Bret, Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi, sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Nah, itu tadi cerita tak muat lagi karangan Kak Dian Kristaini yang ada di buku Merdeka Belajar Bahasa Indonesia. Adik-adik yang hebat, dari bacaan tadi, ayo kita menjawab beberapa pertanyaan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, coba adik-adik sampaikan kembali nih cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatan kalian sendiri. Misalnya, contoh dari Kak Citra, Kiki tadi memakai baju Kak Lala. Kak Lala marah dan menyuruh Kiki melepaskan baju itu. Saat baju itu dipakai Kak Lala, tiba-tiba bajunya sobek karena kekecilan. Nah, ini contoh menyampaikan kembali cerita tak muat lagi. Kalian bisa buat dengan kalimat kalian sendiri ya adik-adik. Mengapa ya Lala kesal kepada Kiki adik-adik? Nah, Lala kesal kepada Kiki karena Kiki memakai baju polkadot milik Lala. Ya, itu yang membuat Lala kesal kepada Kiki. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya adik-adik? Nah, tadi Kak Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi saat Lala memakai baju itu dan ingin menggaruk badannya, baju itu malah sobek. Sehingga Lala jadi tahu bahwa baju itu sudah tidak muat lagi untuknya. Pertanyaan berikutnya, menurutmu bagaimana ya perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Nah, di akhir tadi kan akhirnya Lala memberikan bajunya kepada Kiki. Menurut adik-adik bagaimana ya perasaan Lala ya? Nah, mungkin perasaan Lala sedih karena tidak mendengarkan kata Kiki sehingga bajunya sobek. Nah, adik-adik ya, kalian tidak boleh berebut dengan kakak atau adik kalian ya adik-adik ya. Adik-adik, apakah kalian juga punya adik? Nah, bagaimana nih perasaan kalian jika barang kalian diminta adik kalian? Nah, kalau kalian punya adik, ada barang yang diminta adik kalian, apakah kalian memberikannya atau marah-marah seperti Lala tadi? Nah, Kak Citra berharap kalian akan berbagi dengan adik kalian ya, supaya kalian menjadi anak yang hebat. Lalu bayangkan ya adik-adik, diri kalian sebagai Lala. Lalu bayangkan juga diri kalian sebagai Kiki yang dimarahi oleh Kak Lala. Nah, bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Mungkin kalian perasaannya bisa jengkel, atau mungkin kalian sabar saja menghadapi kakak. Nah,
Ini sesuaikan dengan perasaan kalian masing-masing. Nah, kalian sudah memahami bacaan tentang cerita berjudul Tak Muat Lagi. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Dalam bacaan tadi pasti ada kalimatnya adik-adik. Nah, kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apa itu kalimat transitif dan intransitif? Nah, kalian harus mengetahui dulu bahwa sebuah kalimat itu memiliki unsur-unsur atau memiliki pola-pola yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat SPOK. S-nya subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Nah, kita pelajari nih adik-adik tentang SPOK tadi ya. Subjek disingkat S, predikat disingkat P, objek disingkat O, keterangan disingkat K. Nah, apa itu subjek? Subjek itu pasti orang yang melakukan pekerjaan dalam kalimat itu. Jadi ini pasti subjek itu adalah nama orang, ya, atau panggilan. Contohnya ayah, ibu, Rani, Rio, mereka, misalnya seperti itu. Untuk predikat, predikat itu adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan. Berarti nanti berupa kata tindakan, ya. Kata melakukan sesuatu, misalnya bernyanyi, makan, minum, ya, menangis, seperti itu. Itu pasti kata predikat. Lalu objek atau objek itu adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh subjek, ya, oleh S-nya tadi, oleh orangnya tadi. Jadi di sini kalian harus tahu bahwa objek itu pasti bisa berupa benda, ya, objek. Lalu berikutnya ada keterangan. Nah, keterangan ini bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, tujuan, dan alat. Contoh keterangan waktu itu misalnya kemarin sore, hari ini, tadi pagi, hari Senin, hari Minggu. Lalu keterangan tempat misalnya di pasar, di rumah, di kelas, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Nah, kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah kalimat transitif. Apa itu kalimat transitif? Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek, ya, yang memerlukan O-nya. Tanpa objek, kalimat transitif ini menjadi tidak lengkap dan salah. Contohnya, Rani memetik jambu. Maka polanya Rani. Rani adalah nama orang, berarti ini adalah subjek. Memetik, ya, memetik itu melakukan kegiatan, ya kan? Ini adalah predikat atau P. Jambu adalah benda atau objeknya. Maka ini jambu ini adalah objeknya. Kalimat ini berpola SPO karena di sini tidak ada keterangannya adik-adik, ya. Nah, ini termasuk kalimat transitif karena ada objeknya. Contoh berikutnya, Ika memakan sate di depan rumah. Ika ini adalah subjeknya karena nama orang yang melakukan kegiatan. Memakan itu kegiatannya, berarti ini adalah predikatnya. Sate itu adalah benda, makanan, ya kan? Nah, ini adalah objeknya. Di depan rumah. Nah, di depan rumah adalah keterangan. Keterangan apa? Tempat atau keterangan lokasi. Maka di depan rumah itu adalah polanya keterangan tempat. Kalimat ini polanya S P O K. Termasuk dalam kalimat transitif karena ada objeknya.
contoh berikutnya. Ibu berbelanja buah di pasar. Nah, mana yang subjek adik-adik? Ya, yang subjek adalah ibu. Mana predikatnya? Ya, berbelanja. Mana objeknya? Buah, ya. Mana keterangannya? Di pasar keterangan apa? Iya, keterangan tempat. Nah, di sini pola kalimat ibu berbelanja buah di pasar adalah S P O K. Mudah ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik contoh lainnya. Paman menyirami tanaman di sore hari. Paman adalah subjeknya, menyirami, melakukan sesuatu, berarti predikatnya tanaman itu benda ya, berarti ini adalah objeknya di sore hari. Sore hari itu kan menunjukkan waktu. Berarti di sini menunjukkan keterangan waktu. Contoh kalimat transitif berikutnya. Ayah membeli buku kemarin siang. Mana subjeknya? Ya, subjeknya adalah ayah. Mana predikatnya? Membeli. Buku adalah objeknya. Sedangkan kemarin siang adalah keterangan waktu. Ini kalimat transitif karena ada objeknya. Sekarang kita belajar kalimat intransitif. Apa itu kalimat intransitif? Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek adik-adik. Jadi hanya cukup subjek, predikat, dan boleh ditambahkan dengan keterangan. Contohnya nih adik-adik, Yoga bernyanyi. Nah, di sini Yoga itu kan menunjukkan nama orang, berarti subjek. Bernyanyi itu melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, maka ini adalah predikat. Di sini tidak ada objeknya, ya, dan tidak ada tambahan keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Maka kalimat ini disebut kalimat intransitif karena tidak memerlukan objek. Contoh kalimat intransitif berikutnya. Lani menangis di kamar mandi. Nah, Lani merupakan subjeknya, ya. Menangis berarti kan melakukan kegiatan, ya. Di sini predikatnya. Lalu adakah kata bendanya atau objeknya? Tidak ada adik-adik. Di kamar mandi ini adalah keterangan tempat. Jadi di sini polanya adalah SPK. Tidak ada objeknya, maka disebut kalimat intransitif. Adik membaca di kelas. Nah, adik adalah subjeknya. Membaca adalah predikatnya. Di kelas adalah keterangan tempatnya. Jadi tidak ada objeknya. Nah, sekarang adik-adik sudah paham ya tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, adik-adik, coba nih sekarang kalian membuat 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan jangan lupa ya kalian like juga video ini supaya Kak Citra semangat untuk membuat video pada materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.